kasih pada kalian semua karena kalian sudah hadir pada kesempatan kali ini. Karena di antara semua 20 orang yang kakak rekrut, itu tadinya kakak itu maunya sehari 5 orang, sehari 5 orang, jadi bergantian atau 3 orang. Tetapi ternyata hanya kalian yang semangat, yang ikut serta dalam kegiatan ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sebelum melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Nah, sebelum memulai pada mata pelajaran hari ini, kakak ingin sekali mendengar semangat-semangat kalian. Kalau kakak bilang ruang belajar homeschooling, kalian menjawab cerdas membangun negeri produktif di masa pandemi demi Ibu Pertiwi. Siap? Siap. Mari. Ruang belajar homeschooling, Cerdas membangun negeri produktif di masa pandemi demi Ibu Pertiwi. tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini kakak akan menjelaskan teks ulasan. Nah, sebelum kakak menjelaskan teks ulasan, kakak ingin kalian membaca buku terlebih dahulu mengenai apa sih itu teks ulasan. Silakan. Diberi waktu 10 menit. Baik, sambil membaca, Ibu absen dulu ya siapa yang hadir. Harap mengangkat tangan dan berkata hadir. Yang pertama, Dede. Hadir. Kedua, Anggun. Ketiga, Herti. Moja. Suci. Sally. Kalian semua ya. Baik, karena waktu sudah habis, hari ini ada yang tahu apa sih itu teks ulasan? Coba angkat tangan. Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Ya. Ada lagi yang mau menjelaskan mengenai apa sih itu teks ulasan? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, teks ulasan adalah teks ulasan yang berisi mengenai ulasan terhadap penilaian terhadap suatu karya. Nah, coba adik-adik di sini ada yang suka film? Ada yang suka novel? Cerpen, suatu karya sastra? Itu kalian bisa mengulas karya tersebut, baik itu mengomentari ataupun ini misalkan Bu, saya membaca sebuah buku itu mengenai novel dan itu tuh menurut saya kurang untuk dijadikan sebagai bahan ajar. Itu bisa. Jadi teks ulasan adalah teks untuk penilaian, mereview sebuah karya. Paham sampai di sini? Nah, sampai di situ ada sebuah video. Nanti Nah, coba adik-adik perhatikan, ini merupakan suatu film Laskar Pelangi. Jadi baik itu film atau novel yang lainnya itu bisa dijadikan suatu teks ulasan. Itu bisa diulas oleh kalian semua. Bagi teman-teman yang suka membaca, mungkin kalian akan membaca buku-buku entah tentang novel atau buku-buku mengenai buku pembelajaran kalian, buku-buku kalian, hobi kalian apa, itu bisa dipelajari melalui buku dan itu bisa diulas oleh kalian. Itu juga mengenai film, ada yang suka film kan di sini? Pasti semuanya suka kan? Ada yang suka film mengenai romance, ada yang suka film kartun. Itu bisa kalian ulas. Ini layak nggak sih? Ini misalkan kalian mengulas tentang film anak-anak, tetapi di dalam film anak-anak itu terdapat isinya terdapat ketidaklayakan. Itu kalian bisa melaporkan terhadap pihak-pihak yang seharusnya. Ini contoh dari film Laskar Pelangi. Nah, di sini saat kalian mengulas, tentunya kalian harus mengetahui identitas karya buku atau karya yang kalian ulas. Misalkan di sini ada judul karya yang kalian ulas adalah judulnya apa? Laskar Pelangi, bisa.
Kemudian jembatan pensil bisa. Apalagi coba yang tahu? Silakan. Apa? Apa? Rumah kentang. Oke, bagus. Apa lagi? Ada lagi? Project bisa. Ada lagi? Nah, saat kita mengetahui judul, kita juga harus mengetahui apa kalau mengulas itu produser. Produser itu misalkan nama di sini ada Laskar Pelangi, produsernya Mira Lesmana, sutradaranya Riri Rija, penulisnya Salman, Riri dan Mira, distributornya Nizan. Durasinya sekitar 120 menit. Saat kalian menonton film, kalian harus mengetahui misalkan ini durasinya sekian. Jika kalian ingin mengulas tahun rilisnya kapan? 26 September 2008. Dalam teks ulasan ini, dalam suatu film, kalian kalau misalkan terjun ke dalam, ada nanti di akhir ada teks mengenai teks drama, itu bisa loh. Misalkan kalian berperan menjadi seorang sutradara, kalian menjadi aktor, aktris dan yang lainnya. Baik, selanjutnya ini kita lanjutkan lagi. Baik, di sini novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini merupakan sebuah novel Salman Aristo, Riri Rija, dan Mira Lesmana. Nah, karya ini bercerita tentang apa sih? Yaitu tentang kehidupan sekelompok anak di Pulau Belitung. Siapa di sini yang pernah ke Pulau Belitung? Nah, Pulau Belitung ini dengan semangat belajar dan bersekolah yang tinggi, walaupun banyak keterbatasan. Itu tuh kalau kita tahu ya, Pulau Belitung itu emang misalkan yang biasa-biasa aja, tetapi pola pikirnya, semangatnya itu tinggi untuk menempuh suatu pendidikan. Cerita ini berkisah tentang apa sih? Tentang sebuah sekolah Muhammadiyah. Tempatnya anak-anak tersebut belajar terancam dibubarkan oleh Dikbud provinsi karena siswanya yang belajar itu kurang dari 10 anak. Kalian bersyukur di sini banyak sekali siswa-siswa, anak-anak yang ikut serta mau belajar. Kalau misalkan ada sekolah yang hanya sekedar 5 orang, itu perlu perlu dipertanyakan, perlu akreditasinya itu harus dipertanyakan. Sehingga di sana Dikbud pun provinsi ingin sekali siswa itu dibubarkan hanya karena 10 orang. Akhirnya harapan gue datang dari seorang ibu yang membawa anaknya yang bernama Harun. Harun itu didaftarkan di sekolah tersebut, sehingga sekolah Muhammadiyah itu tidak jadi ditutup. Kenapa demikian? Karena peristiwa itu seorang guru perempuan bernama Bu Muslimah memberikan nama mereka kepada pelangi. Nama julukan kepada mereka dengan sebutan anak Laskar Pelangi. Hal ini karena kesukaan mereka kepada pelangi dan semangat tinggi untuk bersekolah dan meraih cita-cita. Novel ini juga menonjolkan sisi semangatnya, semangat anak-anak dalam menanggapi cita-cita pada kesederhanaan. Perbedaan yang ada dalam film ini adalah menjadikan warna dengan persahabatan, nilai syukur terhadap Tuhan yang tinggi, sikap jujur, tawakal serta motivasi, dan anak-anak. Dan amanat yang ada dalam keunggulan novel ini adalah memungkinkan kita untuk melihat cerita yang didasarkan pada pengalaman pengarang yang menggambarkan kondisi prihatin pada anak-anak kurang mampu di Pulau Belitung. Yang namanya teks ulasan itu berbeda dengan teks eksplanasi. Coba ada yang tahu sebelumnya kan di sekolah sudah pernah diajarkan mengenai teks eksplanasi? Teks eksplanasi. Jika teks eksplanasi menjelaskan tentang proses pembentukan pelangi, penyebab hujan ataupun apa sebab akibat, ya
Nah, berbeda dengan teks ulasan. Teks ulasan ini lebih fokusnya ke dalam kekurangan dan kelebihan teks yang diulas. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teks ulasan? Ya, silakan. Teks ulasan kan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lain. Bisa lebih keras? Ulangi. Teks ulasan kan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lain. Pertanyaannya, sama enggak dengan resensi dan resume? Ada lagi yang mau bertanya? Teks ulasan itu sama dengan teks resensi, tetapi kebanyakan teks ulasan itu lebih fokusnya sama emang, karena teks ulasan itu merupakan suatu teks resensi, jadi sama. Ada lagi mau bertanya? Kalau kenapa harus ada teks ulasan? Karena kenapa kalau sama harus ada teks ulasan? Karena teks ulasan itu lebih detail, berbeda dengan teks resensi. Teks ulasan itu sama saja dengan teks resensi, tetapi kenapa harus ada kenapa namanya teks ulasan? Jadi itu bahasa ilmiahnya. Teks ulasan itu kayak lebih luasnya ke film, drama. Kalau resensi kan bisa umum, tidak hanya sekedar karya sastra gitu. Teks ulasan itu sama dengan teks resensi, keduanya sama. Teks ulasan sama dengan teks resensi, tetapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini teks ulasannya lebih ke karya sastra, lebih detail, lebih mengenai membahas mengenai identitas sebuah bukunya, kelayakannya, kelebihannya, kekurangannya gitu. Nah, di sini ada fungsi teks ulasan. Nah, Ibu ingin sekali ada salah satu orang yang mau membacakan apa sih itu fungsi teks ulasan. Silakan. Terlihat tidak? Oja. Papayun dibaca. Papayun. Dari situ juga nggak apa-apa kalau mau lihat. Kamu ya mau kan? Silakan. Fungsi teks ulasan. Fungsi teks ulasan membaca suatu karya tentu wawasan dan pengetahuan akan bertambah. Kelihatan nggak sih? Maju aja, maju. Ulangi tapi. Adik-adik, di sini ada fungsi teks ulasan. Pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Kedua, melatih berpikir kritis dan melatih kemampuan menulis. Nah, untuk pembahasannya silakan kepada Suci untuk membacakannya. Membaca suatu karya tentu wawasan dan pengetahuan akan bertambah. Selain berusaha memahami isi, kita juga akan mengkritisi karya tersebut berdasarkan penilaian dan pemahaman. Menggunakan hasil dari mengkritisi tersebut dalam bentuk tulisan. Tepuk tangan untuk Suci. Nih, di sini ada tujuan teks ulasan. Tujuan teks ulasan diantaranya adalah membantu pembaca untuk mengetahui sesuatu karya. Baik, sudah selesai. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Nah, sekarang akan Ibu simpulkan apa sih itu teks ulasan. Teks ulasan itu teks ulasan yang berisi ulasan penilaian terhadap suatu karya. Nah, karya itu bisa berupa lukisan, puisi, lagu, film, kemudian drama, novel, atau yang lainnya. Nah, ciri-ciri teks ulasan ini ada orientasi, tafsiran atau interpretasi, evaluasi, dan rangkuman. Nah, sampai di sini ada yang ingin menambahkan atau bertanya lagi? Baik, berhubung waktu sudah selesai, Ibu akhiri. Tetapi untuk minggu depan kita akan membahas, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Carilah suatu karya sastra, baik itu film, novel, ataupun apa yang kalian sukai. Kemudian
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.